Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita mau ngobrol sama siapa, Om? Sebentar. Bang Billy ada nggak ya? Nih kita ada disapa oleh Sultan Klaten ya. Ada Pak Margono, ada Pak Hadi. Selamat pagi semuanya. Ada Imam ya. Pak Billy ada nggak ya? Billy siapa? Billy yang Bali nih, apa ya? Bentar. Denny. Bukan Billy. Pak Billy. Very Billy. Bah mungkin ada. Kalau nggak ada, wes yo tak. Ya belum. Ini. Kita lanjut. Ini aja lah. Jadi teman-teman, pagi ini kita bahas apa ya? Masuk. Ini kita harus tetapin nih Bang. Kita harus tetapin buku yang mau kita bahas. Pagi ini masih The Eye of I. The Eye of I. Si tukang nyawang. Larang ini. Keberatan. Kita kembali ke Power Force aja lah ya. Sekali. Okay. Siap. Teman-teman yang belum punya Power Force silakan order biar bisa ngoret-ngoret. Ini basic sekali ya di Hawkin ini. Power. Buku basic ini. Tapi memang berat ya. Tapi tenang aja teman-teman, ada bedah bukunya. Kalau beli kita ya ada bedah bukunya. Oke, kita lanjut ke bahas Power Force ya. Ini ada request dari Bang Imam, Kang. Halaman 14. Halaman 14 bahas soal. Coba buka itu. Yang mana sih? Yang itu tadi. Ini. Enggak, maksudnya kan ada itunya tadi. Itunya itu apa? Daftar. Daftar isinya. Daftar isi maksudnya ya. Nah, itu. Ini kita. Yang mana? Berarti bab 1 Mas Yan, sebelum ya guys, bab 1. Yang halaman 14. Kita langsung ke sini ya. Kita pendahuluan gitu. Kata Hawking, menjelaskan hal sederhana bisa menjadi pekerjaan yang sangat rumit. Jadi antara penjelasan dengan pengalaman langsungnya itu dua hal yang berbeda loh. Itu yang perlu dipahami, antara penjelasan dengan pengalaman langsungnya itu dua hal yang berbeda. Antara penjelasan dan pengalaman langsungnya itu dua hal yang beda. Nah, katanya buku ini berpegang teguh pada proses menjadikan hal sederhana nampak jelas. Jadi
buku ini berpegang teguh pada proses menjadikan hal sederhana nampak jelas. Mungkin kalau kita bisa perbaiki, jadi kemarin kita kan di kantor ini sudah bikin peta kesadaran gitu ya. Sudah mulai kemarin ada keluarganya Bu Latifah. Semalam juga, kemarin pagi, semalam ada Kak Reni sama Bang Gun. Itu sudah pada mulai bikin peta. Lalu kemudian tuh hal yang harus dimengerti ya, bahwa aslinya peta kesadaran itu memuat apa aja sih? Itu yang paling pokok ya. Kita masih coba pakai ke Haugen. Peta kesadaran itu memuat ini apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ini kalau dilihat seperti ini kita akan bilang ini peta kesadaran. Dan di sini kita bisa lihat jenis-jenis yang sini. Ini namanya jenis. Jenis-jenis kesadaran. Jenis. Sebelum dijadiin peta, jenis ini tidak tersusun kayak begini gitu. Jadi teman-teman sebelum memahami bahwa, jadi kita kembali ke dasarnya dulu. Awalnya itu hanya jenis kayak begini. Hanya jenis. Mungkin teman-teman sudah mengalami jenis yang ke-8, jenis yang ke-5 belum, bisa jadi. Namanya jenis itu kan seperti itu. Awal-awal tuh orang nggak percaya kalau misalnya ada orang, aku udah ngalamin loh jenis yang ke-8, tapi yang 5 belum tahu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi teman-teman itu yang perlu dipahami sebelum jadi peta, itu pertama menjadi jenis pengalaman. Ya. Sebelum jadi peta, tulis dulu. Sebelum menjadi peta kesadaran, awalnya adalah kategori jenis. Jenis kesadaran kesahayaan. Oh, ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini. Hanya saja mungkin teman-teman tidak mencatatnya. Tidak mencatatnya. Seperti itu. Jadi Hawking itu mengumpulkan atau jenis itu kan lama. Lalu dia bikin jadi peta. Harapannya setelah jadi peta kita lebih mudah mengkonfirmasi
jenis kesadaran dominan kita sendiri. Jadi nggak langsung jadi peta. Orang kan bikin peta itu kalau sudah punya pengalamannya. Lah, jadi sebenarnya pengalaman kesadaran itu di dalam diri masing-masing, gitu. Sudah ada. Jadi segala jenis pengalaman kesadaran itu sudah ada, gitu. Hanya saja mungkin belum pernah ngalamin itu. Tapi potensinya itu ada. Potensinya ada. Makanya kalau misalnya kita baca di buku-buku mistik atau di buku-buku pencerahannya Islam, itu akan berbeda dengan jenis yang dilaporkan oleh Hawking. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini yang perlu dimengerti ya. Dari sekian jenis ini, itu kemudian ada perbedaan kualitas kehendaknya. Ya. Jadi dari jenis-jenis ini, itu ada perbedaan kualitas kehendaknya. Jadi yang disebut proses menjadikan hal sederhana nampak jelas, itu maksudnya kan berarti menjadikan hal sederhana itu sesuatu yang sudah ada pada diri masing-masing. Hanya saja masih belum ditebalin. Bikin peta itu salah satu fungsinya untuk menebalkan hal yang sudah ada dalam diri. Seperti itu. Jadi ya bikin peta itu untuk menebalkan saja yang sudah ada dalam diri masing-masing. Jadi sebagai potensi ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Mungkin teman-teman belum mengeksplorasinya. Makanya kemudian kayak di PCI ini, ya dia memberi semacam memberi kurikulum bahwa jenis yang akan kita eksplor itu adalah jenis yang dimensi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai jenis ini. Setelah kemudian tahu jenisnya, teman-teman kemudian tuh berhak menentukan mau memperagakan jenis yang mana dalam kehidupan sehari-hari. Itu silakan pilih sendiri. Silakan pilih sendiri. Makanya setelah ikut MTLOC ada orang ya sudah, oh aku sudah ternyata memperagakan jenis yang keempat, ya sudah gitu. Nanti setelah ada masalah, setelah memperagakan jenis yang keempat, kok masalah nggak selesai, baru belajar lagi jenis yang lain. Bang, aku kayaknya udah nggak yakin kalau jenis yang keempat ini bisa ngatasi penyakitku.
Aku coba ditemani ya untuk memperagakan jenis katakan kelima. Ayo sini, bisa temanin. Bisa apa memperagakan jenis yang keenam. Ayo bisa temanin memperagakan jenis yang ketujuh. Bisa sini. Temanin. Bisa. Jadi kadang-kadang tuh orang bawa masalah. Saya beda-beda itu. Jenis kesadaran yang saya kenalkan. Masalahnya sama. Jenis kesadaran yang saya kenalkan itu beda-beda. Makanya nggak akan habis. Yang penting kan, kalau dia hanya mau meringankan masalahnya, katakan dimensi ketiga, ya wes dimensi keempat aja udah ringan. Dimensi kelima juga udah ringan. Datang lagi yang lain, oh, kamu dimensi keempat ini sudah tidak cocok. Dia sudah ini, aku mau dimensi keenam misalnya. Jadi aku mau jenis yang keenam dulu deh. Jangan dimensi dulu. Jadi jenis. Soalnya kadang-kadang tuh kalau sudah menjadi tingkat, itu pikiran kita sudah ngomong soal perbandingan. Kalau ngomongin jenis, itu nggak ada perbandingan. Beda jenis. Tapi kalau ngomongin tingkat atau dimensi, itu juga sudah ada perbandingan gitu. Ya kan, sudah ada perbandingan. Sudah ada. Jadi yang paling ini itu jenis. Tetapi kalau jenis itu tidak diukur kualitas pancarannya, orang nggak, ya sudah ini aja gitu, atau udah hidup. Ketika jenis ini, ya, ketika jenis diukur kualitas pancarannya, diukur kualitas pancaran kehendaknya. Disinilah kita kemudian baru bisa membuat dimensi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-8. Setelah kita tahu kualitas pancaran kehendaknya. Tapi kalau sebagai jenis itu ya sudah gitu. Orang mungkin ngalamin, tapi orang nggak pernah tajam, ya, nggak tajam melihat kualitas pancaran kehendaknya. Itu apa namanya? Di surat apa tuh ya? Soal kamu nggak lihat tajam. Al-Kahf kali ya. Kata Tuhan tuh, ya ini jadi kamu lalai. Lalai itu apa ya? Lalai, lupa mengukur, membedakan kualitas pancarannya. Maka kami singkapkan daripadamu tirai. Maka penglihatanmu menjadi tajam, jadi kasaf. Ya. Jadi fakasafna. Jadi orang kemudian itu harus mengenali kualitas pancaran setiap jenis tadi pada dirinya sendiri. Seperti itu. Ditajamkan. Jadi level kasaf itu tajam.
tajam penglihatannya pada bukan hanya jenis, bukan hanya tahu jenis, tapi juga tahu pancaran kualitas kehendak setiap jenis tadi. Nah, ini kemudian untuk mengetahui apa namanya itu kualitas, ya, kualitas dari jenis tadi. Lalu kemudian spektrum dari kualitas tadi itu nanti dia kasaf. Itu namanya setelah dia mampu mengenali jenis-jenis kesadaran dari dimensi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, jenisnya dulu. Jenisnya itu jenis kesadaran kesayaannya, dalam kesayaan saya ada kesayaan, itu jenis. Pancarannya seperti apa? Spektrum pancaran tadi, itu nanti baru kasaf. Makanya kemudian tuh, ayo bikin peta. Bikin peta untuk mengetahui pancaran kesayaan dan spektrum dari pancaran tadi. Makanya Hawking juga bikinnya itu ya, yang penting dia sudah bikin garis besarnya, pancarannya segini, spektrumnya tidak harus 5 poin, yang penting dia mengerti. Nanti dalam prakteknya itu dia bisa telusuri lagi. Nah, itu baru level kasaf. Ya. Baru level kasaf. Di atasnya itu ada lagi 2. Di atasnya itu. Jadi kasaf ini ya mungkin 650-an lah ya. Kasaf. Mulai neliti dualitas kesayaan itu. Mulai neliti jenis pancaran dualitas kesayaan itu. Setiap dia mulai neliti jenis kesadaran dan pancaran kehendak, spektrum, serta sifat dualitasnya. Itu paling itu baru kasaf itu. Bikin sendiri, jangan baca punya Hawking. Nanti kalau baca punya Hawking, lihat di orang tahu, pas kena sendirinya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Nah, maksudnya Hawking itu seperti itu gitu. Kata Hawking bahwa hal yang sederhana itu yang sudah ada pada dirimu gitu. Ya, menjadikan hal yang sudah ada pada dirimu nampak jelas. Tapi ini kan bahasa objektif ya, menjadikan hal yang sudah ada pada dirimu nampak jelas. Berarti kan berarti kan hanya ditebalin gitu istilahnya. Tebalin. Seperti itu. Tebalin. Oke ya. Jadi apa yang disebutnya, saya ulangi lagi, apa yang dia sebut sebagai hal yang nampak sederhana itu sebenarnya hal yang sudah ada pada dirimu nampak jelas. Ini dikit ya, perbaiki. Nampak jelas. Lalu dia lompat lagi. Bila kita mampu memahami satu saja hal sederhana secara mendalam, kita akan mampu meluaskan kapasitas pemahaman akan sifat alam semesta dan kehidupan itu sendiri.
Kalau kita konteks sekarang, jika kita mampu memahami satu hal saja, satu hal sederhana. Sederhana ini satu hal yang sudah ada pada dirimu sendiri secara mendalam. Jadi bagi Hawking yang disebut sederhana itu adalah hal yang sudah ada pada dirimu sendiri. Ya, ini kita cari mananya, berarti hal sederhana itu maksudnya hal yang sudah ada pada dirimu sendiri. Jadi menjelaskan hal yang sudah ada pada dirimu sendiri itu bisa menjadi pekerjaan yang sangat rumit. Ya kan, bayangin. Menjelaskan hal yang sudah ada pada dirimu sendiri. Gitu. Rumitnya itu. Rumitnya. Nah, ini kita bisa ungkap ya, apa yang disebut dengan hal sederhana oleh Hawking. Hal yang sudah ada pada dirimu sendiri. Mungkin kalau teman-teman baca buku-buku populer, apa? Hal sederhana ini, law of identity, gitu. Sesuatu yang sudah ada pada dirimu sendiri. Law of identity, ya. Itu ada pada dirimu, gitu. Kenapa menjelaskan hal yang sederhana itu bisa rumit? Kenapa menjelaskan hal yang ada pada diri mereka sendiri rumit? Karena yang pertama, tidak semua orang tajam penglihatannya, kasar dengan dirinya sendiri. Enggak semua. Ya, tidak semua orang kasar. Seperti yang dibilangin surat ini. Kamu lalai dari hal ini. Kamu lalai untuk mengenali. Atau kamu lalai untuk menemukan. Mengenali, temu kenali. Identifikasi itu kan temu kenali. Kamu lalai mengidentifikasi dirimu sendiri. Ketika lalaimu itu kamu bisa lampaui, kamu jadi tajam. Ya, kamu jadi tajam. Identifikasi. Jadi, kerumitan menjelaskan hal yang ada pada di orang itu ya, banyak orang yang lalai dengan diri mereka. Tapi kelalaian semacam ini sesuatu yang bersifat manusiawi gitu. Sesuatu yang bersifat manusiawi. Maksudnya itu karena memang jenis kesadaran yang dominan di awal-awal hidup kita itu pasti jenis kesadaran dimensi ketiga, di mana jenis ini itu penglihatannya tertuju kepada kesayaan yang lain, tidak pada kesayaannya sendiri. Tertuju. Yang kedua, budaya juga. Jadi, ada budaya yang tidak support dengan dunia dalam. Ada budaya yang tidak support dengan dunia dalam. Misalnya dunia sains, akademik, dunia kedokteran, itu tidak support
dengan dunia dalam. Mereka ternyata masih menggunakan jenis kesadaran lain, yaitu yang kita sebut sebagai jenis kesadaran dimensi keempat, di mana dunia dalam kita dihubungkan dengan dunia eksternal. Jadi akhirnya akan menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan berpikir, muncullah istilah-istilah yang lucu-lucu seperti kemarin. Ejakulasi ejakulasi intelektual. Mencari keluar. Tidak mau menemukan, mengenalinya di dalam. Makanya minta contoh ay. Jadi yaitu bentuk kerumitannya. Kerumitan yang dihadapi oleh orang semacam Hawking ketika mengajarkan peta kesadaran. Jadi secara progresif memang orang mulai dari mengidentifikasi dunia bahan dan dunia bentuk-bentuk, tidak pada dunia senyatanya. Dan itu juga sudah disebutkan gitu oleh laqad kunta fi ghaflatin min hazafa kasafna. Jadi kamu nggak kasaf. Kamu belum kasaf. Bukan enggak, kamu belum kasaf aja gitu. Kasaf itu ya minimal ya 650-an tuh mulai kasaf. Mulai bisa kenali yang di dalam. Tapi kadang-kadang setahun sekali temukan, oh ini ada di dalam, ini ada di dalam gitu. Makanya untuk mempercepatnya ini, untuk mempercepat kasafnya itu, suruh bikin peta sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Jadi teman-teman yang baca buku Perforce, tolong dioret-oret lagi. Hal sederhana itu maksudnya hal yang sudah ada dalam dirimu sendiri. Dan semua hal yang sudah ada dalam dirimu sendiri itu sebenarnya kamu sudah pernah saksikan. Kamu sudah pernah saksikan. Sudah pernah saksikan. Jadi, apa namanya itu? Semua hal yang ada pada dirimu itu sudah pernah kamu saksikan dari ujung ke ujung. Ya kan? Dari ujung ke ujung itu sudah kamu saksikan. Kok ini? Bukan. Jadi, tidak ada hal baru yang ditambahkan dalam diri kita itu. Semuanya sudah pernah disaksikan. Seluruh hal yang bisa disaksikan itu sudah pernah disaksikan. Makanya itu kalau di sini ya, ada persaksian, bab syahada itu. Hanya saja kamu lengah. Ya. Ketika lahir ke dunia itu mulai lengah. Kafilin. Mulai terdistrak. Kafilin itu terdistrak. Kamu terdistrak.
Sehingga kamu lupa dengan hal yang sudah pernah kamu saksikan. Mungkin kalau kita bayangkan surat Al-A'raf itu kan modelnya, ini loh persaksianmu itu ini sampai sini ya. Sudah ya? Jadi kalau orang Jawa bilang, leres nggih? Leres. Sudah tersaksikan semua, sudah, tanda tangan, set. Balas sahidnya kan kurang lebih gitu. Ya, tersaksikan semua. Habis itu masukin ke rahim, mulai dia. Pas rahim sudah membawa catatan persaksian itu dari ujung ke ujung. Dari Allah sampai kembali kepada Allah itu sudah nih, semua ya. Dipersaksikan semua. Gimana? Sudah dibersamai gitu Allah. Dibersamai Allah untuk mempersaksikan semuanya. Setelah sudah, gimana? Leres? Tanyain leres, balas sahidnya itu kan kurang lebih mananya. Leres, mboten? Leres. Iya kan? Leres, mboten? Leres, gitu. Jadi balas sahidnya itu ya leres mboten, bilangnya ya itu leres. Alastu birabikum, ya kan? Bilangnya balas sahidnya itu. Jadi kurang lebih itu ya Allah nanya leres mboten, terus juga bilangnya leres Gusti. Nggih leres Kang Mas. Nah, nggih leres begitu. Ngerti ya sekarang balas sahidnya itu artinya leres. Nggih leres Gusti. Syahadat pertamanya itu syahadat itu. Tapi sebelum syahadat ini sebenarnya orang tuanya dulu yang bersahadat itu. Sebelum masuk ke sulbinya orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak ngerti, Anda belajar kesadaran, yes, main sikat-sikat aja, yes, hitung ronde, yes, nggak usah hitung persaksian. Kebanyakan obat kuat. Kayak arwah kan? Iya, gitu loh. Memang wes kebanyakan promosi Maerot itu pos kota loh. Dulu aku kan langganan pos kota. Oh no, di halaman utama itu. Jadi laki-laki itu mengalami tekanan mental soal kekuatan dan kebesaran. Mereka lupa bahwa bin itu kan ke Bapak, itu kan sebuah persaksian. Dia bersaksi seperti halnya persaksiannya Nabi Zakaria bahwa dia ingin wali turunan yang dari sisinya, itu ya. Kan persaksian itu. Oh, sekarang COD. Jadi sebenarnya, jadi itu ya, jadi persaksian pertama itu kesayaan itu dari sisinya itu oleh ayahnya. Lalu kemudian Allah memberikan apa ya? Kalau sekolah itu penataran persaksian. Ini semua ya. Kamu nanti bersaksi kembali. Leres Gusti. Langsung set masuk. Mas rahim ibu, oke. Lahir ke alam dunia. Ke alam dunia dia harus bersaksi lagi. Persaksian kedua, syahadat yang kedua itu kan untuk bahwa selama aku di dunia ini, aku hanya akan menebali apa yang sudah saya persaksikan di persaksian sebelumnya. Aku akan menebali itu. Aku akan memperjelas itu.
aku akan patuh pada persaksian sebelumnya. Lah Islam kan artinya tunduk pasrah pada persaksian itu sebelumnya itu. Entah gimana sekarang menjadi institusi itu walau alam saya. Enggak ngeh. Kok bisa larinya ke sana gitu. Ya. Jadi udah bahas tanduk rusa udah. Giliran bahas yang anu-anu itu banyak yang komen. Giliran bahas kejantanan itu semua komen. Giliran bahas pancaran kesayaan diam. Ternyata orang lebih mengenali pancaran keanuan daripada pancaran kesayaan. Giliran pancaran keanuan itu ada cap kuda, ada apa iki ya, tanduk rusa. Jadi urusan keanuan ini lebih viral, lebih populer daripada urusan pancaran persaksian itu loh. Aduh. Aduh. Nah inilah ya yang disebut Hawking. Kenapa menjelaskan hal sederhana ternyata fokusnya pada pancaran keanuan. Ya ini ada benar ya, Hawking ada. Yes. Dorongan bawah untuk melanjutkan keturunan. Padahal itu kalau kita lihat ya, wih, panjang kuatan lama. Iki kamu. Penjual oles-oles. Nah, ini nih ya, apa ya? Padahal itu kalau kita lihat ya, surat Maryam itu, jadi Nabi Zakaria itu nggak membahas ya Allah, di mana ini obat oles-olesnya itu nggak begitu dialognya dengan Tuhan kalau bahas soal keturunan. Coba kita lihat ya, ada nggak bahas oles-oles itu? Penyakit itu. Jadi minder dengan dirinya sendiri. Coba kita lihat surat Maryam itu. Dibahas nggak soal anu-anu itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang dibahas Zakaria itu soal keturunan itu, yang dibahas dengan rohnya itu kan pertama dia selalu berdiskusi. Jadi di ayat ke-8 tuh Zakaria itu tiap hari self talk. Ya Rob gitu kan. Dia selalu manggil Robnya. Nah selalu membayangkan obat kuat apa lagi yang paling jos. Dia kontemplatif dengan Robnya. Lah inilah. Ini ya tanggung jawab ini industri kejantanan ini. Laki-laki kemudian selalu didoktrin kalau kamu bayangkan keturunan kamu harus punya cap kuda, cap buaya, macam-macam. Ini pengaruh industri. Ya, jadi pancaran keanuan. Lah kalau Zakaria enggak. Zakaria itu manggil Robnya. Enggak langsung COD. Minta COD antar ya. Dia berdialog dengan Robnya, membahas soal keturunan itu. Dialognya ke Rob, bukan ke marketplace nyari yang bisa COD malam-malam. Kalau COD siang-siang takut dilihat teman-teman. Rumit ini ada rumit. Kalau sudah ngomong soal apa yang sudah ada dalam dirimu. Rumit. Jadi itu sebenarnya yang kita hidup ini hanya ya menebalkan, memvalidasi lagi atau memverifikasi ya, validasi
hal yang kita sudah saksikan. Jadi dari dimensi 3 sampai dimensi ke-8, ini baru sebagian dari persaksianmu di Al-A'raf ayat 172 tadi. Baru sebagian. Belum seluruhnya. Kalau mau seluruhnya, ya cari sendiri. Rahasia. Pokoknya yang dijanjikan itu untuk dieksplorasi, sebagian ini. Baru sebagian. Enggak seluruh ini, tapi lumayan lah ya. Lumayan dari dimensi 3, 4, 5 itu lumayan. Daripada hidup 20 tahun, hanya pancaran dimensi keempat. Apalagi sampai seumur hidup. Apalagi pay letter. Waduh deh. Ya ini kita disibukkan dengan keanuan, lupa dengan persaksian di alam rohani tadi. Makanya Allah bilang, kamu nanti lalai, kamu nanti profilin, lalai dengan persaksian yang sudah kamu persaksikan terhadap rohmu. Jadi jiwa itu lahir sudah membawa dokumentasi persaksian loh, bukan tabula rasa ya. Konsep tabula rasa itu juga ya, itu mengingkari Al-A'raf ayat 172. Seolah-olah jiwa itu belum membawa pengetahuan langsung yang sudah dibersamai oleh rohnya. Konsep tabula rasa itu ya runtuh atau dibantah oleh Al-A'raf 172. Dia bawa dokumentasi persaksiannya loh. Nah, nanti itu orang tuanya yang harus membantu membersamai anak menebalkan persaksiannya. Lah kadang-kadang orang tua ya ayahnya mikirin keanuan, ibunya mikirin wajah biar glowing, lupa membersamai anaknya untuk menebalkan kembali persaksian dengan rohnya. Baru nanya, terus gimana biar anak saya soleh? Dia aja belum soleh. Udah mikirin ke anaknya. Jadi sebenarnya kalau kita ikut logika ayat tadi itu nggak sulit orang hidup itu. Kenapa? Loh, dia kan sudah punya pelajaran persaksian dari rohnya. Sudah bilang leres Gusti. Ya, tinggal itu ingatan itu aja yang tertutup oleh budaya. Budaya menambahkan sesuatu yang belum tentu cocok dengan persaksian itu. Belum tentu cocok. Itu. Jadi orang tua itu nanti, coba baca surat Al-A'raf tuh. Nanti setiap anak itu akan dipanggil, lah orang tua aku nggak ngajarin ini, malah aku diajarin neko-neko. Nabi-nabinya itu dipanggil, wali-wali itu dipanggil. Ini nih, kenapa kok dia ini nggak ngeh dengan perjanjian awalnya, dengan persaksian, bukan perjanjian, persaksian. Padahal dulu udah bilang leres. Sekarang yang dipikirin keras, soal keras. Jadi itu. Jadi teman-teman itu apa? Ya wajib sebenarnya itu menelusuri kembali apa sih yang saya persaksikan dulu di surat Al-A'raf ini apa aja gitu. Pokoknya minimal 3 sampai 8. 3 sampai 8, yang dimensi 3 sampai dimensi 8 itu minimal sudah punya modal itu aja udah besar banget modalnya. Karena orang sekolah tinggi-tinggi itu yang dipersaksikan hanya 3 sampai 4. Dan itu bagian dari persaksian awal dia dengan rohnya.
Makanya semakin banyak jenis persaksian yang terkonfirmasi, teridentifikasi, orang itu semakin kaya hidupnya. Ya karena dia punya dunia yang lebih daripada yang hanya punya dunia persaksian di satu ini. Oke, itu dulu pagi ini ya. Jadi paling enggak kita paham, oh ternyata yang disebut dengan hal sederhana itu sebenarnya hal yang sudah ada di dalam diri masing-masing. Hal yang sudah kita ucap leres sebelumnya, tapi sekarang itu ngeres. Yang dipikirin cuma ngeres. Balelo ya. Oke, itu dulu pagi ini ya. Silakan teman-teman baca lagi buku Power Force. Yang belum punya ya belilah. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis timun, pisang kupas. Terima kasih banget. Oh, salah gua. Teman-teman. Mas Imam ya. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.